Oke, ini kumpulan data-data lead yang untuk diuji. Data ini didapat dari pengumpulan dari Google Drive, Google Vote, sorry. Terus Pak, ini untuk alatnya. Di dalam alat ini ada Arduino Mega, Atmega, sama modul dari eHealth. Terus ini ada EKG-nya, ada EMG sama airflow-nya. Ada meternya untuk men-setting arus daya yang masuk. Terus di sini juga ada modul LED-nya. Jadi kalau misalnya untuk EKG-nya lampu yang pertama hidup, EMG-nya lampu kedua, airflow-nya lampu ketiga. April juga buat LCD-nya juga petunjuk. Jadi kalau untuk menu pertama kali munculnya monitoring ECG, EMG, airflow. Terus di sini juga ada kontrol, ada tombol button A sama button B. Button A ini fungsinya untuk memilih sensor apa yang mau diuji. Jadi kita bisa milih EKG, EMG atau airflow-nya. Terus button B ini untuk mereset kembali biar kembali ke menu awal. Ini tombol A-nya, ini meresetnya. Kemudian ini ada buzzer juga. Jadi buzzer itu fungsinya untuk mengkondisikan data udah berhasil diambil, kemudian untuk pertama kali dia hidup juga. Terus kemarin itu kan Pak April ada diskusi juga sama beberapa dokter bagian medis juga yang ada di USU, sama perawat Kak Clara. Terus ada juga dosen psikolog Ibu Friadina untuk pengambilan data pertamanya. Jadi untuk mendapatkan nilai ambang batasnya untuk menentukan emosi, 5 emosi. Ada emosi sedih, takut, normal, bahagia, sama marah. Jadi ada 50 sampel data. Nah, 50 sampel datanya salah satunya ada di dalam sini. April ambil karena terbatas pengumpulan juga. Jadi April gunakan data yang ada di sini. Di sini ada sekitar 150 data. Nah, setelah itu kalau alatnya udah berhasil dipasangkan semua, udah berhasil. Nah, biasanya untuk tiap orang itu pemasangan pin-pinnya ini itu kan harus disesuaikan dengan bentuk badan sama berat badan. Jadi kalau orang yang lebih gemuk biasanya posisinya sedikit berbeda dengan orang yang badannya kurus. Nah, untuk itu April pertama buat dulu program yang bisa untuk menguji alatnya, Pak. Jadi kurang lebih programnya dari Python semua, Pak. Buzzernya bunyi. Terus ini ada beberapa menu sederhana untuk menguji EKG-nya. Nanti muncul grab real time-nya. Nah, ini dia 0 karena pinnya belum terpasang, Pak. Jadi kalau pinnya dipasang, kurang lebih grafiknya membentuk grafik. Nah, ini dia bentuk grafnya kalau belum terpasang pinnya. Terus ini pengujian untuk airflow-nya. Nah, sebenarnya dari alat sensor ini yang pertama ada kekurangannya keterbatasan support daya. Jadi kalau misalnya support dayanya di antara laptop yang dicas dengan nggak dicas, itu nilainya bisa berpengaruh, Pak. Terus untuk OS-nya sendiri kalau di Linux atau Ubuntu dia delaynya lebih banyak. Jadi nilainya 0, kebanyakan nilai 0, sehingga nilai yang benar itu sulit didapat, Pak. Nah, untuk grafik tadi kan tuh masih noise, Pak, karena dia pinnya belum dipasang. Kalau seandainya udah dipasang ataupun untuk sistem pernafasan yang udah diuji, itu dia bakal berubah sih. Ini alatnya April gunakan di bagian hidung. Jadi graf yang tinggi itu didapat dari ketika kita membuang nafas
atau ketika proses respirasi pembuangan oksigen dari hidung membentuk grafik. Terus kan kemarin grafiknya itu kan diambil dari modul, Pak. Modul yang diambil kan langsung dari Arduino-nya. Cuman di sini April ada sedikit perubahan dikarenakan ada switch data gitu. Jadi program Arduino-nya ada sedikit April rombak-rombak sedikit. Kayak ini untuk tombol-tombolnya. Terus ada switch-switchnya dari if ini, Pak. Jadi kalau misalnya untuk EMG, EKG sama airflow itu di switch, sehingga grafiknya ada perubahan juga. Kayak delaynya sedikit dirubah, Pak, karena antara pengambilan data real time yang ada di Arduino dengan ketika data masuk ke dalam database itu kalau dibuat seperti modul sebelumnya, delaynya banyak, terus kemungkinan nilai 0 itu lebih banyak, Pak. Jadi grafiknya jadi nggak normal. Terus kalau misalnya dalam webnya sendiri, untuk di dashboard pertamanya di sini ada total pasien